Sehat-sehat selalu ya Pak. Iya. Pak, ini kalau dari Datacom sendiri bagaimana sih melihat pergeseran bisnis data center sendiri mungkin dari layanan cloud tradisional menuju AI di tahun 2026 ini? Iya, jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan baik yang medium, large enterprise itu mulai mencari sebuah layanan cloud di mana bisa menyediakan AI as a service atau GPU as a service gitu. Jadi memang bisnis perlahan-lahan itu berubah ya dari modal tradisional menjadi layanan yang menyediakan layanan GPU as a service gitu. Oke, namun kalau dalam mungkin 12 hingga 24 bulan terakhir Pak, ini apakah Datacom melihat demand cloud tradisional ini akhirnya mulai tersubstitusi Pak untuk kebutuhan AI workload ini sendiri? Nggak sepenuhnya sih. Jadi karena memang cloud dan cloud AI ini bisa dibilang saling berdampingan juga gitu. Karena bagaimanapun juga aplikasi-aplikasi yang standar normal itu masih tetap berjalan seperti normal, masih tetap ada banyak demand-nya. Namun pada saat ini beberapa perusahaan tuh mulai mencoba mengeksplorasi penggunaan AI dan mencoba untuk menggabungkannya ke dalam layanan-layanan yang mereka berikan kepada customer-nya mereka gitu. Jadi mereka sambil eksplorasi terkait AI service ini ke dalam aplikasi mereka. Jadi demand untuk GPU service ini menjadi cukup meningkat ya di beberapa bulan belakangan ini. Mungkin 1-2 tahun belakangan ini. Oke, mungkin 1 tahun, 2 tahun belakangan ini memang GPU service tadi ya Pak yang Iya, lagi betul. demand-nya tinggi seperti itu. Iya. Nah ini kalau kita lihat perubahan Pak, ini apa sih Pak yang paling signifikan mungkin pada desain dan infrastruktur data center yang untuk mendukung kebutuhan AI ini seperti apa Pak? Iya, pertama untuk menyediakan layanan GPU atau tentunya data center itu harus berubah ya. Karena data center pada tradisional itu kita masih bicara pada workload yang menggunakan daya yang tidak terlalu besar gitu. Mungkin kalau kita sebagai gambaran standarnya server itu sekitar 600 sampai 800 watt itu udah lumayan high density untuk yang zaman modern saat ini gitu. Nah, kita bandingkan untuk GPU sendiri, satu GPU card saja itu bisa hingga 700 watt, itu GPU cardnya saja. Satu server itu bisa 8 GPU card dengan total CPU, RAM, dan sebagainya. Satu server GPU yang high-end itu bisa konsum daya hingga 10 kilowatt gitu. Jadi kita berbandingkan server standar 800 watt dengan satu server GPU yang 10 kilowatt. Nah, tentunya perubahan daya yang sangat besar ini mempengaruhi infrastruktur dari data center. Paling pertama adalah bagaimana menyediakan daya ke server-server tersebut. Di dalam satu data center atau AI cluster itu bisa sampai minimum 64 server atau 128 server. Jadi kalau kita kalikan dengan jumlah GPU-nya itu bisa sampai ratusan GPU server. Jadi jumlah daya yang dibutuhkan itu menjadi meningkat ya, sedangkan density-nya juga meningkat. Jadi ini bagaimana cara kita memberikan daya, bagaimana cara kita mendinginkan itu menjadi perubahan yang harus kita adopsi ya untuk menyediakan layanan GPU cluster di data center ini gitu. Karena GPU yang ada saat ini itu rata-rata menggunakan liquid cooling instead of air cooling di server standar. Jadi infrastrukturnya sangat berubah sih. Jadi bagaimanapun juga kalau kita mau mengadopsi ke data center yang khusus untuk GPU ini ada dua, antara kita refit existing data center menjadi bisa support untuk high density power dan liquid cooling, atau kita membuat data center dari awal ground up design untuk bisa support GPU data center ini. Oke, berarti dengan adanya kenaikan mungkin power density tadi Pak ya, itu akhirnya jadi tantangan dong? Betul, karena saat ini itu bagaimanapun juga jadinya kita mencoba berlomba ya dengan antara demand untuk kita bisa tetap memenuhi demand tersebut dengan menyediakan data center yang bisa nantinya lebih baik ya, lebih proper dan lebih didesain memang dari awal untuk GPU data center atau AI data center. Ini memang jadi challenges ya, dan kembali lagi untuk membangun data center kan tidak cepat ya waktunya ya, minimal 2-3 tahun gitu, dan ini ya saling berkejar-kejar, saling berlomba lah antara berarti kita memenuhi dan menyediakan. Kedepannya mungkin akan bikin data center ya Pak ya? Pastinya kita akan buat data center sih nantinya untuk GPU cluster ini, betul. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan atau dalam waktu dekat Pak? Kita masih melihat ya secara strategi, karena kita baru saja membuat data center baru di tempat kami di tahun 2023 gitu. Jadi
data centernya masih bisa dibilang masih kosong dan masih bisa digunakan. Kita harus refit lah beberapa data center atau beberapa infrastrukturnya supaya bisa memenuhi GPU data center gitu. Jadi kita masih menggunakan existing data center kami yang masih memiliki kapasitas, namun perlu diubah untuk bisa ke AI cluster ini. Gitu. Tapi kalau Anda sendiri Pak, melihatnya bagaimana Pak? Ini seberapa realistis sih operator data center akhirnya masuk ke layer AI as a service ini Pak? Mungkin tanpa berbenturan dengan hyperscaler seperti itu? Jadi kalau misalkan kita ngomong yang realistis ya, hyperscaler is another thing ya. Ada beberapa enterprise, terutama large enterprise, itu mereka juga menggunakan GPU secara skala besar gitu. Kita tidak ngomong tech seperti Google, Meta maupun yang lain yang memang mereka memiliki data center sendiri gitu. Tapi ada beberapa large enterprise yang juga menggunakan AI cluster yang cukup banyak. Biasanya mereka membeli servernya, namun mereka ingin menyewa lah istilahnya data center untuk menempatkan GPU server mereka. Jadi banyak sekarang juga bisnis berkembang itu untuk DC colocation ya, data center colocation untuk khusus GPU cluster. Tapi Pak, kalau ngomongin margin ini, apakah layanan AI ini lebih menarik Pak dibanding colocation ini Pak? Ya tentunya pasti lebih menarik ya. Kalau AI service sama DC colocation tuh beda ya layanannya. Jadi kalau AI service kan kita istilahnya untuk user itu langsung menikmati layanan GPU-nya atau layanan AI-nya secara langsung gitu. Semua infrastruktur akan ditangani sama cloud provider. Tapi kalau kita ngomongin DC colocation, dari sisi server, dari sisi connectivity, dari sisi aplikasi, itu akan dihandle oleh user. Jadi DC colocation itu hanya menyediakan space, power, dan cooling, cerita seperti itu. Jadi beda model bisnisnya gitu.